Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Sanah Nur dari Prodi IAT ingin menyampaikan mata kuliah fikih tentang bab toharo. Pengertian toharo. Toharo secara bahasa ialah bersih atau bersuci, dan secara istilah melenyapkan atau membersihkan diri dari sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan pelaksanaan ibadah, terutama sholat, baik dari najis ataupun dari hadas. Landasan hukum. Landasan hukum dari Al-Quran, dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Landasan hukum yang kedua ialah dari hadis yang berbunyi, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, yang artinya kunci sholat adalah bersuci, tahrim pembukaannya adalah takbir, dan tahlil penutupnya adalah salam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Macam-macam toharo. 1. Pembagian toharo dari segi lahir atau batin. Toharo batin ialah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Contoh, menguatkan tauhid dan beramal solih, membersihkan diri dari sombong, dan sebagainya. Kemudian, toharo lahir, yakni bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis. Contohnya, berwudu, mandi, atau tayamum jika tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Macam-macam toharo yang kedua. Pembagian toharo dari segi apa yang dibersihkan. Yang pertama, hakiki, yakni membersihkan diri dari berbagai macam najis. Najis ini dibagi menjadi 3. Najis ringan yang dibersihkannya dengan cara dipercikkan. Yang kedua, najis sedang dengan cara dicuci. Dan yang ketiga, najis berat dengan cara dicuci atau dengan tanah. Kemudian ada hukmi. Hukmi yakni membersihkan diri dari hadas. Hadas ini dibagi menjadi 2. Hadas kecil yang dibersihkan dengan wudu. Hadas kecil ini berupa buang angin atau buang air. Kemudian ada hadas besar yang bisa dibersihkan dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas besar ini contohnya seperti haid, nifas, atau jima. Urgensi toharo. 1. Syarat sah ritual ibadah. Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian urgensi toharo yang kedua yang disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin,
yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh atau yang membersihkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan urgensi yang terakhir, bagian dari iman yang berbunyi at-tuhuru syatru al-iman. Kesucian atau kebersihan itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jazakumullahu khair. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi pendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia hanyalah tempat salah dan kebenaran itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.